Hey guys, how is it going everyone? Thank you for coming back watching my video. This is me again, Puni, and salam saudara semua. Alright, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait dengan tahapan-tahapan apa saja yang dilalui setelah dinyatakan lolos beasiswa LPDP, khususnya beasiswa daerah afirmasi, hingga ke tahapan pelaksanaan program pengayaan bahasa atau PB di universitas masing-masing. So check this out. Sebelumnya, I would like to say congratulations to all of you yang sudah lolos. Saya juga mendaftar beasiswa LPDP pada tahun 2022 batch pertama, dan saya mengikuti program pengayaan bahasa di Universitas Gadjah Mada pada angkatan kedua tahun 2022. Nah, berdasarkan pengalaman saya, di sini saya akan menceritakan informasi-informasi apa saja serta tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum benar-benar mengikuti kegiatan pengayaan bahasa. Ketika saya mendaftar beasiswa LPDP, pengumuman beasiswanya itu dinyatakan atau dipublish pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Nah, ketika teman-teman mengakses website teman-teman masing-masing, teman-teman akan mendapatkan informasi terkait dengan pengumuman kelulusan LPDP, dan juga untuk mereka yang mendaftar melalui program beasiswa daerah afirmasi, di situ akan diminta untuk update data diri. Ketika teman-teman mendaftar LPDP, mungkin awalnya teman-teman belum mendapatkan letter of acceptance unconditional atau conditional, dan kemudian nanti ketika teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman sudah memiliki letter of acceptance, either conditional or unconditional. So this is the time untuk teman-teman update data diri setelah dinyatakan lulus sebagai penerima atau calon penerima beasiswa daerah afirmasi. Oke, dari tanggal 4 Juli tahun 2022 itu menjelang 28 hari kemudian kita mendapatkan email terkait dengan undangan sosialisasi program pengayaan bahasa pada tanggal 22 Juli 2022. One thing yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman, ketika teman-teman sudah lulus dinyatakan sebagai penerima beasiswa LPDP, teman-teman tidak perlu langsung mengurus kind of resign letter, surat pengunduran diri dari tempat teman-teman bekerja, karena masih belum pasti informasi pengayaan bahasanya itu akan diadakan kapan. Sayang jika teman-teman sudah pengunduran diri tetapi belum mendapatkan informasi pelaksanaan pengayaan bahasa, dan teman-teman wait tanpa kepastian, dan you do not work. It's kind of wasting time. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2022, kami menerima email terkait dengan konfirmasi kehadiran calon peserta PB. Jadi email ini berisi informasi terkait dengan kegiatan pengayaan bahasa, di mana teman-teman akan diminta konfirmasinya apakah bersedia untuk mengikuti pengayaan bahasa. Jadi jika teman-teman bersedia, silahkan dikonfirmasi melalui email tersebut. Dan 1 minggu kemudian, pada tanggal 14 Oktober tahun 2022, kami mendapatkan email berikutnya. Nah, email ini merupakan email resmi terkait dengan undangan peserta pengayaan bahasa. Ketika teman-teman sudah mendapatkan email ini, barulah teman-teman bisa mengurus surat izin atau surat pengunduran diri dari tempat bekerja teman-teman. Ada beberapa informasi seperti buku saku pengayaan bahasa, berisi informasi terkait dengan segala teknis, mekanisme, hak, dan kewajiban peserta pengayaan bahasa. Teman-teman bisa mendapatkan informasi melalui buku saku tersebut. And then one more thing, teman-teman sebelumnya belum tahu akan ditempatkan di universitas mana. Nah, pada email undangan peserta pengayaan bahasa inilah teman-teman akan mendapatkan informasi tersebut. Jadi teman-teman mau ditempatkan di Universitas Pembangunan Indonesia di Bandung, Universitas Indonesia di Depok, kemudian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, semuanya akan teman-teman ketahui melalui email resmi undangan peserta pengayaan bahasa. Nah, waktu itu saya mendapatkan informasi bahwa pengayaan bahasa yang akan saya ikuti itu di Universitas Gadjah Mada. Melalui email undangan peserta pengayaan bahasa, teman-teman silakan sudah memesan tiket, dan ketika sudah memesan tiketnya, teman-teman akan mendapatkan email selanjutnya terkait dengan konfirmasi tiket tersebut. Saya mendapatkan email pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Nah, email tersebut adalah konfirmasi terkait dengan tiket pesawat keberangkatan. Selanjutnya saya mendapatkan email pada tanggal 20 Oktober
tahun 2022. Email tersebut berasal dari Panitia Pengayaan Bahasa Universitas Gadjah Mada sendiri. Nah, itu adalah salah satu email terpisah, tapi sifatnya juga merupakan undangan pelatihan PBUGM. Dan undangan itu berisi hari di mana pembukaan pengayaan bahasa akan dilaksanakan, dan waktu itu pembukaannya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Tetapi informasi terkait dengan pembukaan pelaksanaan kegiatan pengayaan bahasa ini sudah teman-teman dapatkan pada email awal atau email resmi dari LPDP terkait dengan pengayaan bahasa. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan pemesanan tiket karena sudah mengetahui kapan pembukaan kegiatan program pengayaan bahasa tersebut. Nah, di dalam email undangan dari Panitia Pengayaan Bahasa Universitas masing-masing, teman-teman juga akan diinformasikan untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp di mana akan terdapat berbagai macam informasi yang dikirim di dalam grup tersebut. So you have to join that group. Another thing ketika teman-teman mengikuti program pengayaan bahasa adalah salah satu kegiatan yang bernama kegiatan pembekalan afirmasi. Nah, kegiatan pembekalan afirmasi pertama kali itu dilaksanakan pada angkatan kami pada tahun 2022. Dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 19 November tahun 2022. Oke, melanjutkan terkait dengan detail informasi pengayaan bahasa. FYI, sekali lagi saya pengayaan bahasanya itu di Universitas Gadjah Mada, program IELTS 6 bulan. Dan seingat saya di angkatan kami untuk yang lulus batch pertama LPDP tahun 2022, di UGM itu ada IELTS 6 bulan dan juga TOEFL 6 bulan. So, semuanya itu 6 bulan. Program IELTS 6 bulan sendiri itu dimulai pada tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2023. Berdasarkan email yang dikirimkan ke teman-teman, diinformasikan bahwa teman-teman harus hadir 1 hari sebelum tanggal pembukaan program pengayaan bahasa di universitas masing-masing. Jadi waktu itu pembukaan program pengayaan bahasa di Universitas Gadjah Mada itu pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Dan saya memesan tiket keberangkatan saya ke Yogyakarta itu pada tanggal 22 Oktober tahun 2022. So I still had like 2 days. Saya masih memiliki 2 hari sebelum pembukaan program pengayaan bahasa tersebut. Nah, pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 ini, seluruh peserta pengayaan bahasa Universitas Gadjah Mada dikumpulkan di salah satu auditorium di lantai 7 tepatnya. Kemudian pengenalan dari pihak LPDP, kemudian panitia program pengayaan bahasa dari pusat bahasa di Universitas Gadjah Mada itu sendiri. Dan di hari itu juga teman-teman akan bertemu dengan teman-teman lain yang akan belajar IELTS atau TOEFL bersama-sama di Universitas Gadjah Mada. So it was so exciting. Oke, ketika selesai pembukaan program pengayaan bahasa, teman-teman selanjutnya akan mengikuti yang namanya pretest atau ujian awal. Nah, pretest ini bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa kemampuan teman-teman sebelum mengikuti program IELTS atau program belajar TOEFL. Selain itu, di hari yang sama, kami peserta program pengayaan bahasa itu memilih salah satu lurah dan juga ketua kelas dari masing-masing kelas. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober tahun 2022, kami mendapatkan modul EAP. Nah, EAP itu apa? EAP adalah English for Academic Purposes. Jadi ada beberapa modul seperti reading, writing, kemudian listening dan juga speaking. Itu diberikan untuk pembelajaran selama 1 bulan. Nah, jadi dari tanggal 25 Oktober sampai 24 November itu kami belajar English for Academic Purposes. Pada tanggal 24 November itu kami baru mengambil modul IELTS atau buku-buku IELTS seperti yang ini. Sebagai informasi, di Universitas Gadjah Mada itu memiliki progress test 2 minggu sekali. Jadi di dalam sebulan teman-teman memiliki 2 tes. Tetapi berbeda kasusnya dengan universitas lain di yang dipilih oleh LPDP memiliki aturannya masing-masing. So you cannot strict to this one. One more thing, terkait dengan tes resmi IELTS, teman-teman ketika sedang mengikuti program pengayaan bahasa, teman-teman bisa mengambil tes individual atau tes sendiri, baik itu paper test atau computer based test.
tapi teman-teman sendirilah yang membiayai tes tersebut. Namun akan di-reimburse nanti ketika program pengenalan bahasanya sudah selesai. Tetapi ketika teman-teman tidak ingin mengambil tesnya individually, teman-teman bisa mengikuti tes resmi yang akan di-accommodate oleh LPDP di akhir program. Untuk ujian IELTS resmi yang diadakan di Universitas Gadjah Mada itu yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 April 2023 kemarin. Nah, tidak semua teman-teman itu mengambil tes individual, yang lain stick dari awal sampai dengan akhir program pengenalan bahasa dan mengikuti tes resmi yang diadakan oleh LPDP sendiri. Jadi waktu itu tes hari pertama kita itu di Universitas Gadjah Mada sendiri dengan salah satu agen IELTS test provider di Yogyakarta. Jadi ini adalah modul IELTS yang kita dapat ketika program pengenalan bahasa kemarin di Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk bulan pertama itu kita diberikan modul English for academic purposes. Jadi seperti ini, you can see English for academic purposes. Jadi ini adalah EAP for writing, and then ada EAP speaking, kemudian English for this is not endemic actually, this is English for academic. I made a funny story with this. Jadi ini adalah EAP for listening, dan this one is EAP reading IELTS. Nah, ini 4 modul ini adalah modul yang kita dapat ketika bulan pertama program pengenalan bahasa di UGM. Nah, modul ini kita pelajari dalam jangka waktu 1 bulan. Oke, setelah mempelajari English for academic purposes dari tanggal 25 Oktober sampai 24 November 2022, selanjutnya kita mulai mengambil modul IELTS pada tanggal 24 November 2022. Nah, ini adalah modul IELTS untuk listening, dan ini adalah materi-materi yang dibagikan oleh para pengajar. Ini adalah IELTS listening, kemudian ini adalah IELTS speaking, and then IELTS writing, dan yang paling tebal ini adalah IELTS reading. You can see this is thicker than the other ones. Nah, selanjutnya juga teman-teman akan diberikan supplementary materials, kayak ada materi-materi tambahan. Ini adalah materi tambahan untuk IELTS reading, and this one is IELTS speaking. Nah, ada juga modul di akhir pembelajaran itu diberikan IELTS khusus untuk latihan listening dan reading. Jadi ini adalah modul ini consist of contoh-contoh IELTS, seperti contoh soal listening dan juga reading. That's why this is also thicker. Okay, these are the modules that we've given by the committee of the English Enrichment Program at the University of Gadjah Mada. Nah, mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya bagikan kali ini. I would like to say one more time, selamat kepada teman-teman semuanya yang sudah make it so far. Congratulations to all of you yang sudah diterima sebagai kandidat penerima beasiswa LPDP, and keep inspiring.